Jadi kondisi Singkawang sudah mulai normal. Beberapa genangan-genangan kemarin yang sempat dalam itu sudah tidak terlihat lagi, hanya ada tinggal sedikit-sedikit. Tapi kondisi Singkawang ini masih diselimuti oleh awan-awan kenangan masa lalu. Iya, awan-awan kenangan masa lalu. Masih diselimuti oleh awan-awan kenangan masa lalu dan dihiasi oleh rintikan-rintikan hujan. Hah? Nah, jadi buat teman-teman yang ingin berpergian ke Singkawang, untuk berhati-hati, karena di satu sisi kondisinya juga sering hujan manja. Hujan manja itu artinya hujan yang tidak terlalu lebat, yang tidak membuat emosi, tapi tetap mendinginkan. Ya, asik. Nah, inilah kondisi Singkawang hari ini, hari Senin, tanggal 31 Agustus. Ya, 31 Agustus ini bertepatan dengan hari kemerdekaan negara Malaysia. Dirgahayu Malaysia yang ke berapa? Saya pun tidak juga tahu lah, tidak hafal. Nah, jadi seperti ini kondisi Singkawang, sudah mulai tidak ditemukan lagi genangan-genangan air, kenangan masa lalu. Kita akan melewati beberapa ruas jalan yang kemarin juga saya videokan, termasuk Rumah Sakit Abdul Aziz, Jalan Tani, Pemkot, Polres, sampai Bundaran AI ya. Nah, supaya teman-teman bisa update selalu kota Singkawang, buat teman-teman yang dulunya pernah tinggal di Singkawang, yang dulunya pernah tugas di Singkawang, punya kenangan, punya mantan gitu kan, atau kelahiran Singkawang terus sekarang udah berdomisili di luar Singkawang, misalnya tadi Jakarta, di Taiwan, di mana kan, kalau rindu dengan Singkawang. Nah, seperti inilah kondisi Singkawang saat ini. Kebetulan kita setelah pandemi kemarin kan banyak yang tidak bisa pulang, baik saat Konyan, baik saat Lebaran Idul Fitri, baik saat Natal kemarin kan banyak yang nggak bisa pulang. Nah, makanya ini saya update kondisinya biar teman-teman bisa lebih tahu dengan Singkawang. Oke, kita memasuki Jalan Pangeran Diponegoro. Nah, jadi Singkawang ini, yang belum tahu tentang Singkawang kan, alhamdulillah subscriber saya, viewer saya ini kan banyak orang luar Singkawang nih, banyak orang luar Kalimantan Barat, ada orang dari Jawa, dari Sumatera, bahkan ada yang dari Korea atau dari mana gitu kan. Nah, Singkawang ini merupakan kota yang masih boleh dibilang sangat muda lah ya. Berdirinya pemerintahan kota Singkawang itu sekitar tahun 2001. Jadi kalau dihitung-hitung Singkawang ini per Oktober nanti, tanggal 17 Oktober 2022 ini, Singkawang memasuki usia yang ke 21. Sebenarnya kota Singkawang ini udah cukup lama berdiri, bahkan lebih maju dari daerah-daerah lain, karena di Singkawang ini dulunya merupakan pusat perdagangan, pusatnya persinggahan masyarakat di zaman kolonial Belanda ya. Jadi saya ngomong ini ndak ngarang-ngarang ya, tapi berdasarkan fakta foto yang beredar di Museum Belanda. Nah, kebetulan saya juga hobi sejarah, jadi saya dulunya sering berburu foto-foto zaman dulu, yang sekarang foto-fotonya itu banyak beredar itu 90% foto dari saya. Ya, bukan saya nak sombong ya, tapi memang rata-rata teman-teman yang bilang seperti itu. Teman-teman boleh cek di Facebook saya, Facebook Sahreja Meiyaga namanya. Di
Di situ ada satu album saya upload foto-foto zaman Belanda, Singkawang, Bengkayang, Sambas, di tahun 1800-an sampai 1949, sampai Belanda itu hengkang dari Ibu Pertiwi. Jadi di foto itu Singkawang itu udah lumayan maju, udah sangat berkembang. Bahkan boleh dikatakan dulunya kota tuh yang tadi kita lewati itu udah dibangun dari tahun 1930-an oleh pemerintah Belanda. Jadi dulu situ kita udah lengkap ya, pelabuhannya juga dulu di depan jembatan Agen tuh pelabuhannya kita juga udah pelabuhan besar. Terus kita juga udah punya lapangan terbang yang di Roban di Jalan Angkasa itu, yang sekarang jadi markas TNI Angkatan Darat 641. Nah, terus kita punya tower PDAM air, tower air yang ada di depan rumah saya. Terus ada pembangkit listrik khusus yang dinamakan PLN Anim. Nah, kalau kawan-kawan tahu dengan belakang Anim, nah itulah dia. Nah, jadi termasuk pemerintahannya juga dulu lengkap. Bahkan pasukan Belanda, tentara Belanda Kenil di Singkawang dulu sangat besar. Markasnya juga sangat besar yang sekarang jadi asrama Natuna. Nah, jadi Singkawang pada saat waktu itu sudah sangat maju. Bahkan diperhitungkan oleh pemerintah Belanda bagaimana caranya Singkawang ini jangan sampai terjadinya pemberontakan. Karena Belanda kayaknya sangat sayang dengan Kalimantan Barat. Mungkin karena dipikirnya daerah kita ini strategis ya. Makanya Bapak Presiden Jokowi membangun pelabuhan terbesar Kijing itu di Kalimantan Barat. Nah, ini jalan persimpangan Ayani, Jalan Hotel Mahkota yang kemarin sempat genangan airnya luar biasa. Sekarang udah nggak ada lagi ya airnya ya. Kalau kemarin masih ada lah, masih ada dikit-dikit. Sekarang udah ada lagi. Nah, jadi cerita sini ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, terus setelah kemerdekaan, Singkawang ini menjadi kota administrasi yang mana merupakan kota di bawah naungan Kabupaten Sambas. Nah, setelah itu Singkawang itu berubah menjadi pemerintahan kota hingga sekarang. Dan Singkawang ini memang mayoritas penduduknya adalah warga Tionghoa, hampir 60%, sisanya Melayu, Dayak, Jawa, Bugis, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi Singkawang ini lebih dikenal dengan kota Amoy, kota Seribu Kelenteng, kota Pusaka. Pokok macam-macam lah gelar Singkawang nih. Dan saya sangat bangga tinggal di Singkawang, lahir di Singkawang dan besar di Singkawang, karena memiliki sebuah kota yang sangat toleransinya tinggi. Nah, teman-teman kalau mau pengen tahu kota tertoleransi di Indonesia itu ya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat tempat-tempat ibadah kita berdampingan, tidak ada yang namanya saling mengkritik tentang masalah agama dan segala macam. Nah, di sini ya, di sini kemarin airnya lumayan banyak, sekarang udah tidak ada lagi. Teman-teman udah bisa nyantai lah, bisa ngopi. Mohon maaf kalau misalnya kameranya agak kabur ya, karena kondisinya sekarang gerimis-gerimis hujan. Nah, kenapa saya upload kembali kondisi Singkawang? Karena beberapa komentar dan masukan dari orang Singkawang yang di luar, dia merasa prihatin dengan kondisi Singkawang karena dilihatnya banjir bandang ya kan. Ya memang sih banjir yang terjadi di Singkawang kemarin itu boleh dikatakan sejarahnya ya, sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Nah, ini ada apa ini? Mobil tank naik di atas. Oh sepertinya mau ngeruk sungai. Nah, ini ya persimpangan yang kemarin sempat banjir dalam, longsor segala macam. Kondisinya udah normal. Tapi kondisi di Pekong sini saya dapat kabar tadi pagi katanya ada longsor. Nah, itu longsor sekarang lagi diperbaiki, cuman kamera saya tidak bisa saya putar. Jadi altar Pekong tersebut dipindahkan ke bawah tuh, saya lihat tadi.
Nah, jadi perlunya kesadaran kita untuk menjaga alam itu harus sangat tinggi ya teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa titik genangan air, tapi sepertinya air yang tidak bisa mengalir ke saluran pembuangan sehingga menjadi genangan. Oke teman-teman, kita akan melewati bundaran AI, bundaran Awangsak, yang mana bundaran ini merupakan kemarin sempat banyak airnya ya terdalam. Oke, karena saya banyak ngomong jadi saya agak masam mulut saya harus merokok. Jadi saya buka sedikit jendelanya ya. Oke, kalau suaranya agak berisik mohon maaf teman-teman. Nah, jadi kemarin sini kan lumayan banyak tuh airnya kan. Nah, sekarang bahkan udah boleh dibilang tidak ada lagi ya. Ya, menurut beberapa informasi warga yang terkena dampak banjir kemarin itu, memang selama dia tinggal di daerah tersebut, bahkan ada yang dari lahir puluhan tahun, 30 tahun, 20 tahun tuh, dulunya tidak pernah terjadi banjir seperti itu, bahkan rumahnya tidak pernah dimasukin air banjir. Nah, kenapa kemarin bisa terjadi? Nah, kita kurang tahu juga ya, karena melihat kondisinya itu sepertinya ini ada penggundulan di beberapa titik bukit di Singkawang ini, sehingga mengakibatkan air curah hujan itu tidak tertampung oleh serapan dari pohon-pohon, karena pohon-pohonnya udah pada di ini semua kan, sehingga air yang mengalir ke bawah itu jumlahnya sangat banyak sekali, sehingga mengakibatkan itu tadi banjir bandang namanya, banjir yang bercampur dengan tanah dan lain segala macam. Termasuk juga di daerah Pasir Panjang itu ada beberapa ya teman-teman dari tim Merpati lagi patroli. Dan di beberapa daerah di Pasir Panjang juga seperti itu. Ada beberapa penggundulan di daerah Gunung Pasir Panjang. Tidak tahu mau dibikin apa segala macam, kita juga kurang tahu ya. Intinya bisa terjadi seperti itu, kemungkinan besar pastinya adanya penggundulan di lahan-lahan yang dulunya menjadi serapan air. Karena curah hujan kemarin itu kalau dibilang sangat deras, maka akan terjadi banjir yang sangat besar di Singkawang. Tapi kenyataannya di daerah-daerah kantong-kantong banjir yang dulu itu bahkan airnya tidak begitu banyak, bahkan cepat surutnya gitu kan. Dan begitu juga daerah yang terkena dampak banjir bandang kemarin, besoknya udah tidak ini lagi, tidak ada air lagi kan, seperti video yang kemarin saya upload tuh. Nah makanya dari itu buat warga Singkawang yang secara tidak langsung ataupun yang secara langsung tinggal berada di lingkungan pegunungan seperti yang saya maksud tadi, marilah kita sama-sama menjaga kondisi alam kita supaya bisa bersahabat dengan kita sendiri. Karena karena alam itu bisa seperti itu ya karena kita juga. Itu semua kan karena akibat dari ulah kita, dan dikembalikan Tuhan kepada kita lagi gitu kan. Walaupun yang berbuat mungkin tidak merasakan secara langsung, tapi setidaknya ya dampaknya juga pasti ada lah. Ya kasihan juga dong buat saudara-saudara kita yang lain kan. Nah seperti itu ya, supaya kita sama-sama menjaga kondisi kota kita supaya tetap menjadi kota wisata paling termaju di Kalimantan Barat. Nah ternyata di sini airnya masih lumayan banyak ya teman-teman. Ini daerah yang kayaknya memang serapan airnya udah hampir minim, tapi tidak separah kemarin ya dalamnya.
Tapi kayaknya di depan sana itu airnya masih banyak lah. Karena di sini ini masih banyak persawahan. Oke, kita belok dulu. Nah, ini depan Polres. Kemarin sempat ada beberapa titik genangan, tapi kayaknya udah tidak ada lagi. Nah, hujannya kayaknya semakin lebat. Oh, kita kena lampu merah hasilnya. Oh tidak, kita masih punya harapan buat menerobos lampu kuning. Oke teman-teman, nah kita sampai di jalan jalan kantor wali kota. Nah, jalan ini kemarin sempat juga airnya sangat luar biasa ya, tapi sekarang udah kering. Sehingga aman lah buat kita, buat teman-teman yang pengen berkunjung ke Singkawang. Tapi hujannya masih tinggi ya, curah hujannya masih banyak, masih berlangsung terus menerus. Nah, untungnya Singkawang itu walaupun kota yang rawan banjir, tapi juga cepat surut. Nah, kan jalan sini udah nggak ada air sama sekali. Kemarin sempat dalam. Karena Singkawang ini daerah yang dekat dengan laut ya. Jadi ketika air hujan tinggi, kalau seandainya pas lagi air pasang, ya cepatlah akan terjadinya banjir. Tapi begitu juga kalau air lautnya tidak begitu pasang, cepat juga surutnya kalau banjir. Nah teman-teman, di sini kemarin sempat dalam, tapi sekarang udah hampir tidak ada. Semoga teman-teman selalu sehat, sukses, dan diberikan kelancaran dalam berurusan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.